Bagi saya kemarin saya nggak memikirkan hal yang lain kan begitu. Coba sekarang ada perseteruan antara Peggy Setiawan dengan Pak Tony ya, dengan Pak Deddy segala macam. Kan Pak Deddy nggak pernah berbahasa dengan saya, ya kan? Mereka adalah orang-orang yang betul-betul paham ketika oh ya ini mungkin hilaf kan gitu. Kalau dibandingin Tony sama Kang Deddy Mulyadi nggak apa-apanya, tapi kalian itu orang hebat gitu loh. Pak Tony orang hebat, Pak Deddy orang hebat, Kang Ferry orang hebat gitu loh, Peggy juga orang hebat gitu loh. Janganlah bisikan setan ini melambung ke otak kalian sehingga mulut kalian tuh menjadi berseteru. Tapi Kang Deddy nggak pernah gitu loh, dia tuh orangnya memaafkan orang. Nah sekarang muncul lagi masalah ketika Kang Deddy mau berbuat baik ya. Saya yakin nih, saya seorang lawyer ya, saya seorang pengacara ya, kalau sampai saya harus bilang saya adalah orang yang tidak mampu seperti Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Mana saya mau tanya lawyer hebat di Indonesia, Farhad Abbas, Hotman Paris, Rasman gak hebat buat saya ya, Johnson, ya kan banyak di situ, Hotman Sitompul, Alvin Lee, bisa nggak kayak kerja kayak Pak Deddy? Saya mau tanya, bisa nggak kerja kayak? Nggak bisa. Yang bisa menghadirkan Dede agar Dede itu bisa pulang ke ibunya ya, karena melihat ketulusan Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Mungkin saya doakan mudah-mudahan besok juga Aep luluh dengan bersimpu kepada Kang Deddy, maka kita akan sayang sama Aep gitu loh ya. Jangan bersembunyi seperti kayak begini sehingga kami juga dibingungkan dengan kalian. Malah sekarang kalian dibela dengan orang-orang yang benar-benar tidak paham tentang adab dan etika ya. Sudah begitu melakukan perlawanan, emang mereka itu penghancur gitu loh, menghancurkan segalanya dengan melaporkan. Jadi gini loh, bukan KDM nggak takut dengan dilaporkan, karena apa? Dia tidak menyampaikan hoax bos, dia menyampaikan fakta yang sebenarnya fakta. Jadi nggak usah takut. Cuman cara kalian ya, begitu melaporkan, melakukan pressure, tekanan apapun lah itunya ke Polda Metro, sehingga sekarang Kang Deddy Mulyadi berpotensi jadi tersangka teman-teman ya. Saya mengingatkan sama teman, jangan cuma di typing saja. Kalau seandainya Kang Deddy Mulyadi sebagai tersangka ya, saya menyuarakan kepada netizen ya, saya lawyernya Saka Tatal, saya menyuarakan kepada netizen yang terdekat minimal, ayo kita tunjukkan kalau kita itu benar-benar al-arwahu zunudu mujanada. Kita tuh satu ruh gitu yang dipersatukan oleh dan ditunggu oleh syafaatnya Rasulullah. Ya, coba kalau terjadi dalam keadaan dulu seperti zamannya Rasulullah kayak Hamzah, orang yang macam-macam kepada penduduk dipenggal itu sama Hamzah itu kepalanya. Ini orang macam-macam di depan orang yang mencintai Kang Deddy Mulyadi kan gitu, sama dengan nantang kan begitu ya. Saya berjanji ya, saya yang akan memimpin, saya yang bertanggung jawab atas demo tersebut. Dan saya akan minta izin, mungkin dalam waktu cepat saya minta izin kepada Mabes Polri ya. Diizinkan nggak kami berorasi? Saya mengatasnamakan diri sebagai seorang advokat yang paham hukum. Tentunya Anda harus mengabulkan. Begitu ada komando dari saya ya, kalian ramaikan netizen, Bang Faktual turun liput semuanya. Dan bila perlu nanti saya akan bikin tenda tuh ya. Kita bikin tenda di depan Mabes Polri sehingga kita menampung orang-orang yang datang. Persatuan orang Indonesia itu kuat ya. Berapa juta orang datang demo itu pasti ada yang ngeri makanan. Jangan takut kelaparan karena digerakkan oleh Allah nanti ya. Ya, sepakat ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah kita mundur untuk mempertahankan orang-orang baik ya. Saya besok lebih gila lagi daripada PT-PT yang tadi itu. Nggak apa-apa, kapan lagi ya. Karena sampai saya kata sudah selesai, tinggal nunggu keputusannya. Saya diberi istirahat, maksudnya RD Law diberi istirahat ya, dengan keadaan itu 1 bulan. Jadi saya 1 bulan ini akan fokus, saya sikat orang-orang yang akan menghina saudara saya ya, Kang Deddy Mulyadi ya. Terus setelah 1 bulan, setelah PK Saka Tatal diterima ya, bantu saya ya, bantu RD Law ya. Saya mau sikat itu anjing-anjing antek-antek yang memberi kencing sama sekalian saya tuh ya. Saya mau sikat habis tuh orangnya tuh, nggak ada urusan bagi saya ya. Nyawa saya pertaruhkan di situ ya. Terus saya juga akan sikat kejaksaan-kejaksaan yang mendakwa 7 narapidana itu ya.
kita penjarain ya, termasuk hakim ya. Hakim itu memutuskannya memakai saksi palsu, dokumen palsu, pelaku fiktif gitu kan. Kita penjarain tuh sekarang dia. Perempuan loh Anda ini, kok kurang ajar perempuan, nggak bisa memahami alur cerita. Anda kan hakim. Kalau anda tuh wakil Tuhan, bukan wakil setan, kan begitu. Ya. Terus satu lagi, saya nanti akan berupaya hukum untuk staf presiden. Udah ada inisial S yang menerima berkas dan ternyata lengkap, sehingga terbengkalailah sekarang 7 narapidana karena mengakui gerasi. Dia tidak berpotensi tidak akan melakukan PK karena sudah mengakui dia salah. Harus digugat dulu ke PK-nya. Tapi teman-teman Peradi insya Allah kuat ya. Jadi kita akan sikat dari mulai ini saksi-saksi palsu ya. Si RT Pasren yang lawyernya si Rasman ya kan, si Kahfi ya, Aep itu kan, harus kita penjarain itu semua orang ya. Ya kalau saya nggak bisa menjarain salah satu orang itu, ngapain lah Bang Faktual, saya harus jadi lawyer. Harus jadi lawyer itu, kalau saya bisa menjarain semua orang yang mempidanakan 7 narapidana, saya baru senang saya menjadi lawyer gitu. Karena perbuatan saya itu mulia untuk membantu orang-orang ya. Mending saya copot tuh gantung toga, saya nggak usah jadi lawyer ya, kalau nggak bisa menjarain orang-orang yang zalim ya. Betul, ngapain lawyer itu, saya tuh nggak dibayar ya. Untuk sakatatal itu saya nggak dibayar. Tanya Bang Tua, saya ongkos sendiri, etol sendiri, pakai mobil sendiri ya kan, makan sendiri ya. Saya tuh nggak dibayar gitu loh. Saya datang ke Cirebon itu saya terpanggil. Untuk apa terpanggil ya? Saya terpanggil untuk membantu orang-orang yang dizolimi. Setelah memanggil, saya suarakan suara saya ya. Benar, saya tidak akan pernah keluar dan mencabut dari mulut saya ketika saya disomasi ya. Yang memberikan air kencing kepada saksi Aldi dan Sakatata juga 7 narapidana ya. Itu manusia, hatinya sudah sama dengan anjing gitu ya. Ini orang Islam nih, orang kayak begitu tuh dibunuh ya, darahnya diminum halal ya. Orang yang zolim gitu kan, wala tasabanahu ghafilan amma ya mau zolimun. Orang yang zolim tuh dibunuh, diminum darahnya tuh halal tuh. Di Al-Quran ada sarohaina musajiru wa saytorobi al-mahujjauti al-azal gitu kan. Itu landasan konstitusional sahadatnya ISIS itu, harus dipakai di Indonesia ya. Karena kalian udah zolim kepada saudara saya seiman ya. Apalagi sekarang yang memberi air kencingnya itu mengaku sebagai agama Islam ya. Babi kalian, anjingnya. Kalian mengaku saya umat Islam ya. Kalian punya istri, kalian punya anak gitu. Lihat tuh si inisial G itu joget-joget gitu kan, ada di PT muncul sekarang ya. Bajingan kalian ya. Jangan ngaku Islam kalian kalau kalian masih zolim sama teman-teman kalian ya. Saya nggak mau terkenal teman-teman. Saya sidang aja duduk di belakang. Saya nggak perlu terang menyala. Yang penting saya menyala. Saya nggak perlu terang gitu loh. Saya yang penting menyala bersama netizen. Netizen itu rakyat Indonesia, kan begitu. Betul. Karena sudah tidak ada lagi. Mana saya tunjukkan ayat kepada saya. Ketika kita sebagai seorang muslim, kita berdiam diri ketika saudara kita dizolimin. Ya. Negara Republik Indonesia itu sudah dijajah oleh Belanda. Ya. Dan di Indonesia adalah orang yang mempertontonkan penjajahan terburuk di dunia. Karena apa? Diinjek-injek, dikencingin. Itu terjadi sekarang ya. Monyet itu yang nyiksanya tuh anjing, itu polisi anjing itu yang kasih air kencingnya sama saudara kita. Saya punya dokumennya. Dia sedih mengaku gitu loh. nih yang sedih gini, kenapa Andi kamu bebas? Aldi, kenapa kamu bebas Aldi? Sehingga para Abbas saja menangis kan, saya pun menangis, semua menangis, hakim menangis, JPU menunduk gitu kan, semua kameramen itu menangis. Kenapa Anda bebas? Boleh ya, silakan kalian rekam, viralkan suara saya, nggak apa-apa, ini ruang publik ya, screen record silakan ya. Saya melihat seluruh orang yang ada di muka persidangan itu semuanya menangis ya, termasuk hakim juga berusaha tegarkan gitu. Saya tanya, Andi, kenapa Andi mau Sakatatal ditahan? Karena Sakatatal itu disuruh minum air kencing
diludahin lagi, dipukulin, barulah ditangkap. Nah, Aldi ini adalah orang yang nurut, ya. Setelah suruh minum air kencing, makanya dia dibebasin. Hei bajingan, ya, monyet coklat, oknum biadab, setan, kalian dengan cara seperti itu untuk membebaskan orang yang nggak minum air kencing kalian, ya. Saya mau tanya itu, apa begitu kau bajingan suruh pergi orang nggak di ini? Kalau Aldi, ya, ngomong ya Bang Faktual, kalau Aldi saksi itu yang hadir di persidangan, dia tidak minum air kencing, dia adalah orang yang akan tertangkap bersama Saka Tatal juga, ya. Saya itu banyak diem, saya itu nggak pernah ngomong. Kalau ngomong di komal-komal, ya saya ngobrol tentang hukum aja segala macam gitu loh. Cuman saya membela Saka Tatal sudah selesai, saya menghadirkan saksi sudah selesai, ya. Cuman di saat yang namanya Aldi, dengerin ya, di saat namanya saksi Aldi yang membuat nangis seluruh rakyat Indonesia, dia masuk mobil saya, ya, menangis saya sampai di rumahnya, melihat dia bawa anak kecil tuh, dia punya bayi, ya. Cobalah yang disuruh diminum air kencing itu, ya, dia itu saudara-saudara kita, hanya suka kuli, ya Allah, Gusti Agung. Teguh siapa yang namanya yang Teguh Wijaya itu, dia seorang kuli, ya. Ya. Teguh Wijaya itu dia seorang kuli, dia hanya gajinya 90.000, bangsat, tolol, babi, ya. Itu tukang kuli itu, si Teguh itu, dia hanya mendapatkan 90.000 hanya untuk memberikan nafkah kepada adik-adiknya, orang tuanya udah, aduh, udah bener. Ini orang yang mencari sesuap nasi dengan kuli bangunan, ya. Oh, suruh minum air kencing pula, bangsat, ya. Ya, saya nggak perlu main hukum, ya. Ya, saya nggak perlu main hukum nanti tidak banyak orang-orang baik yang mau berjihad, ya. Kalau ada orang mau berjihad di sini tuh penggal kepalanya tuh, kalian masuk surga gitu loh. Tanya kalian sama kiai di daerah kalian, wahai Pak Kiai, saya mau bertanya, saya punya saudara di Cirebon, ya, dia beragama Islam, ya, dan sudah gitu apa masalahnya? Dia dipukulin, disiksa, ya, dan dikasih air kencing kan gitu. Halal nggak darahnya diminum? Kalau kata kiai itu halal, bunuh orang itu tuh, kata kiai itu. Saya nggak menyuruh, ya, cuman ajaran kami menyarankan itu kan. Ini gila ini hukum ini nih. Siapa itu bangsat itu orang kok bisa sekarang lebih hebat daripada Sambo, ya? Ya, dan ingat ya, Aldi yang waktu itu jadi saksi di persidangan naik mobil saya, dia mengatakan kepada saya secara langsung dan di persidangan bahwa Rudiana adalah orang yang turut menyiksa, ya. Rudiana adalah orang yang ikut menyiksa sebagian besar narapidana, ya, dan sudah menangis pun tetap disiksa itu. Itu kelakuan bajingan itu namanya, ya. Masih dilindungi pula, masih sok-sok pakai kopea ke makam Eki gitu kan, bahai anakku. Kan kalau kita orang Islam gitu kan, assalamualaikum, ya ahli kubur kan gitu, al-fatihah kan, oh anakku gitu, dengan orang itu bersandiwara gitu kan. Maksudnya apa gitu loh? Dia muncul ke publik, nih mudah-mudahan nih ada krocok-krocoknya si Rudiana nih, ya. Rudiana, meskipun kau di situ berjibaku dengan retorika menangis, laporanmu di Polres itu udah salah, ya. Kau bilang anakmu dibunuh dengan samurai. Sekarang saya tanya samurainya, aku tanyain di Nusantara TV, saya tanyain ke lawyermu namanya Dr. Mardiman Sane, dia sampai disekakmat sama saya, nggak bisa ngomong lagi. Mana samurai itu? Kalau memang samurai itu, kata dia nih, kata si Dr. Mardiman nih, katanya samurainya disimpan di kejaksaan mungkin atau di mana. Kalau memang kejaksaan menyimpan samurai itu, saya akan upaya hukum itu, karena kejaksaan berusaha menghilangkan barang bukti, ya. Karena samurai itu ceritanya fiktif, mana ada samurainya sekarang. Coba kalau mau merangkai kata itu, jangan kau lah jadi orang yang bodoh. Kau tuh SAMH, Rudiana, ya. Kau di sini laporan ke orang-orang, laporan dan nih kesalahan Rudiana, ya. Ini saya buka di sini kesalahan Rudiana biar kalian paham, ya. Jangan kau bikin status-status di situ orang yang
tergiring dengan opini yang menyesatkan atau the logical fallacy, jangan ya. Ya, nih kesalahan Rudiana waktu itu, waktu membuat BAP, dia membuat BAP yang fiktif. Dia melaporkan ke kepolisian, anak saya dibunuh sama samurai tanpa saksi loh, belum diketemukan si Aib waktu itu. Setelah ngomong, bikin BAP baru cari saksi. Kan gila ini orang, kan gitu. Iya, benar-benar keji ini orang. Harus dengan apa? Kalau memang seorang Rudiana itu adalah orang yang benar-benar punya agama, kan begitu. Dia nggak seperti gitu, nggak merekayasa. Kalau orang salah itu bertobat, gitu kan. Ya, kalau orang salah itu bertobat, bukan orang udah salah, dia malah sewa lawyer untuk memanjarakan orang baik. Ya kan? Nah sekarang logikanya begini, kalau memang Rudiana itu orang yang masih punya iman, nggak tahu dari wajahnya, aku tengok dia juga beda dengan wajah saya dengan Bang Faktual, ya wajahnya kusam kayak gitu. Sholat gak sih orang itu kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin, ya Allah, inilah ibadahku, inilah sholatku hanya untuk mendapatkan keridhoanmu, apalah segala macam kan gitu. Dia paham nggak arti sholat di situ ya? Tadi orang Islam, ya. Sementara dia merekayasa dan lain sebagainya. Kebohonganmu itu tidak bisa dihapus orang Indonesia untuk bisa percaya kamu ya. Karena saya sebagai lawyer yang bicara, laporan mau itu fiktif gitu loh, nggak ada samurai segala macam, mana ada gitu kan, mana ada orang yang akan percaya kan gitu. Meskipun sekarang kita paham bahwa di Indonesia ini ada asas praduga tak bersalah, tapi saya juga nggak menjudgment kau orang narapidana, kau tersangka, tidak ya. Bagi saya mungkin kalau sesuai dengan perspektif apa yang di otak saya, kau adalah orang yang terlaknat ya. Coba kalian, ya Allah teman-teman, coba malam ini kita tahajud yuk, kita berdoa yuk, kita berdoa sama yang Maha Kuasa ya. Secepatnya lah tunjukkan gitu loh, siapa ini ya. Saya tahu Rudiana bikin BAP kayak mana kan gitu, salah kau tulis nama di situ ya. Kau main-main ya dengan salah satu cucu dari bintang yang bertabulan kan, sampai orang ngomong ini Rudiana hanya pionnya nih, gara-gara kau ini Indonesia ini rusuh kan begitu.